Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di dalam atau menyaksikan acara ini dan mendengar acara ini di 1476 AM dan di channel-channel dari Tarbiyah Sunnah. Di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali surat yang lain di antara surat-surat yang ada dalam juz amma atau juz yang terakhir, juz 30 dari Al-Quranul Karim. Dan kita memasuki saat ini pembahasan tentang surat Asy-Syams, yang artinya matahari. Artinya matahari. Mari kita bacakan saja surat ini. A'udzusyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari yang bersinar pada pagi hari. Wal qamari idza talaha. Dan demi bulan yang mengiringi matahari atau sinar matahari tersebut. Wan nahari idza jallaha. Juga demi waktu siang ketika menampakkannya, artinya ketika waktu siang maka segala sesuatunya menjadi jelas. Wal laili idza yaghshaha. Demi waktu malam ketika menutupinya, sehingga segala sesuatu menjadi tidak jelas. Was-samaa'i wa ma banaha. Demi langit dan pembinaannya, yaitu bangunannya. Wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi dan apa-apa yang dihamparkannya. Wa nafsi wa ma sawaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan ilham kepada jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha. Keburukan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakaha. Beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya tersebut.
wa qad khaba man dasaha. Dan merugilah mereka yang mengotori jiwanya tersebut. Bila kita cermati, ini ayat ini, surat ini belum selesai ya. Karena yang kita baca barusan surah Asy-Syams itu baru sampai pada ayat yang ke-10-nya. Sementara surat tersebut berakhir di ayat yang ke-15. Jadi ada 5 ayat yang tersisa. Mudah-mudahan kalau waktu masih ada pada sore hari ini kita akan lanjutkan sampai ke ayat yang ke-15. Nah, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, di sini Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluknya, ya, dengan makhluknya yang berpasang-pasangan, matahari dan bulan pasangannya, malam dan siang pasangannya, atau siang dan malam, langit dan bumi. Kemudian jiwa yang Allah berikan, diilhamkan jiwa itu keburukan dan kebaikannya. Jadi ada berapa pasang? Ada berapa pasang? Empat ya. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, jiwa yang diilhamkan keburukan dan kebaikannya. Ya, sekitar 4 pasang. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar-besar tadi ya, Allah mengatakan kepada manusia, bahwa pasti beruntung mereka yang ya mensucikan jiwanya, dan merugi sebaliknya mereka yang mengotori jiwanya. Dengan cara apa manusia mensucikan jiwanya? Dengan cara apa pula mereka mengotorinya? Nah, kita akan bahas sebentar lagi. Kita lihat dulu 4 pasangan tadi ya, yang Allah bersumpah dengan makhluknya tersebut, matahari dan sinarnya pada pagi hari. Di sini kita sudah pernah berulang-ulang menyampaikan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka menunjukkan bahwa terdapat pengagungan kepada makhluknya tersebut. Dan Allah boleh bersumpah dengan makhluknya yang Allah kehendaki. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah. Ya, karena bersumpah dengan selain Allah hukumnya apa? Syirik. Ya. Karena Nabi bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia sungguh telah melakukan kesyirikan. Adapun Allah bebas bersumpah dengan makhluknya. Namun tidak mungkin Allah bersumpah dengan makhluk yang konotasinya tuh buruk itu, yang diketahui oleh manusia. Allah bersumpah dengan makhluknya yang besar-besar untuk menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, matahari, bulan itu tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
malam dan siang, langit dan bumi. Ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa, ya, jangankan membuat makhluk-makhluk tersebut, mengatur satu saja dari makhluk tersebut, nggak ada makhluk yang bisa. Tadi kan ada, ya, ada 3 pasang yang kelihatan kan, matahari, bulan, siang, malam. Ya, langit dan bumi. Salah satunya aja. Bisa manusia mengatur misalnya siang. Saya pengen siang itu jangan 12 jam. Saya pengen siang itu 20 jam. Karena ada beberapa negara yang malamnya itu hanya 1 jam. Kalau nggak salah daerah Soviet gitu, ada di Eropa itu, ya, malamnya hanya 1 jam. Anggar puasa mah kudu 23 jam. Kudu puasa. Gitu. Ya. Tahu kutub utara? Tahu kutub utara? Tahu ya? Itu kan dingin terus itu. Kalau kutub utara sudah nggak dingin, berarti mencair. Maka bumi ini akan tenggelam sudah. Selalu dingin. Ya. Allah menjadikan sebuah tempat selalu dingin. Sebagaimana Allah menjadikan tempat itu selalu panas. Atau tidak dominannya panas. Apa itu? Padang pasir. Antum bisa hidup di kutub utara? Hah? Tapi keningan ada orang yang hidup di kutub utara. Bangsa Eskimo, suku Etna. Antum kuat berjalan di padang pasir? Di Arab sana? Nggak bisa. Oh, geningan orang Arab mah biasa. Gitu ya. Itu kan tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala itu. Bisa kita mengaturnya. Oh, saya ingin Indonesia seperti Eropa. Ya, malamnya sebentar saja, siangnya yang panjang biar bisa dagang, ya, dagang cendolnya payu. Sebentar siangnya kan udah malam, orang nggak ada yang beli cendol gitu misalnya. Bisa? Nggak bisa. Nggak ada pabrik atau teknologi yang bisa menjadikan itu lebih panjang siang. Atau sebaliknya, malamnya lebih panjang, siangnya yang lebih pendek. Nggak bisa. Karena siang dan malam erat kaitannya dan keberadaan apa? Matahari. Ketika matahari muncul, maka menjadi terang. Itu yang kita sebut dengan nama apa? Siang. Allah bersumpah, wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan cahayanya yang terang benderang mulai sejak dari pagi hari. Yang tadinya dunia ini gelap gulita. Kita kan malam hari bisa melihat karena ada lampu. Karena ada cahaya. Kalau lampu mati, coba tiba-tiba lampu mati di malam hari. Kita gelagapan, gelap. Seluruh dunia gelap. Ya terang karena ada mata lampu dan itu juga ada berapa titik. Coba ke hutan dah gak ada lampu pasti gelap. Atau belakang rumah ketika lampu di belakang rumah gak ada lampu pasti gelap. Seluruh keadaan dunia seperti itu. Nah ketika Allah datangkan matahari, Allah bersumpah, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya yang bersinar di waktu pagi hari. Oh itu kelihatan apa? Menyibak kegelapan malam hari itu menjadi terang benderang, ajaib. Ya, kalau bahasa orang Selacau mah it's amazing gitu ya, kata orang Selacau gitu. Luar biasa, incredible dan seterusnya. Luar biasa itu. Mana ada
Yang bisa seperti itu. Kemudian ini jadi terang. Tadinya terangnya dikit kemudian terang benderang gitu kan. Tiba-tiba ya mataharinya kan terbenam. Ya, mataharinya kan terbenam tuh. Gak kelihatan. Betul kan? Sugan gitu ketika materinya gak kelihatan. Langsung gelap gulita. Kan tidak. Malam itu gelapnya bertahap. Betul tidak? Siapa yang mengaturnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kita berbicara tentang manfaat ya matahari. Ya. Kemudian pada malam hari Allah munculkan bulan. Itu dengan manfaatnya. Coba ketika matahari gak muncul. Hujan terus. Bingung. Pakaian teh keringnya gimana caranya? Iya kalau sehari, 2 hari, sebulan hujan terus. Walaupun hujannya membuat kita masih bisa berjalan gitu kan. Kalau hujannya terus gede-gedean masa sebulan mah ya tenggelam tempat rumah kita juga. Tapi kita malah kesulitan untuk menjemur. Belum lagi kita berbicara tentang apa? Betapa pohon-pohonan. Adanya matahari itu terjadi namanya apa? Pertumbuhan. Ada namanya proses fotosintesis. Ada kandungan zat hijau daun namanya klorofil itu berinteraksi dengan matahari. Terjadilah proses fotosintesa namanya, melahirkan buah-buahan. Jadi pembuahan itu membutuhkan sinar matahari. Apa manfaat ketika tumbuh-tumbuhan hidup semuanya? Kita bisa makan bala-bala, makan pete, ya yang senang pete, gitu. Makan jengkol, yang senang jengkol, makan duren, dan makan yang lain, termasuk dahar sangu. Kalau matahari nggak ada, padi nggak tumbuh. Oh, nggak apa-apa kita nggak makan nasi mah, ya makan hotdog. Dari mana? Dari terigu, dari tepung. Anggar tumbuhnya menjadi tanah, butuh sorotan sinar matahari untuk menjadikannya dia tumbuh besar dan berbuah. Jangankan tumbuh-tumbuhan, kita sendiri bukan hanya berbicara tentang kebutuhan kita untuk menjemur pakaian. Berapa banyak usaha-usaha kita itu membutuhkan matahari. Apa jenis usaha yang langsung berhubungan dengan matahari usahanya? Apa coba? Kerupuk. Ya. Apalagi? Ikan asin. Apalagi? Rengginang. Pokoknya kerupuk dengan berbagai macam aneka macamnya ya. Ikan dengan berbagai macam jenisnya. Makanan-makanan laut ya. Dengan pengasinannya. Itu pasti butuh. Pisang sale dan dijemur. Ya kan? Seperti itu. Tuh salah cau. Pusat cau. Itu kan mengekspor keluar jadi pisang sale. Gitu. Masya Allah. Bahkan lebih jauh daripada itu, tubuh kita sendiri ini membutuhkan sinar matahari kan. Untuk apa tuh katanya? Untuk vitamin D ya. Bukan vitamin M kan matahari. Ya, vitamin D gitu kan. Bagus, sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk agar tulang ya, jadi sehat, jadi kuat. Maka model tukang becak itu tulangnya paling kuat. Coba rata-rata yang terjadi tukang becak itu kan aki-aki itu. Betul kan? Ada aki-aki tukang becak itu. Kok masih kuat itu? Nggak bose si penumpangnya itu 2-3 jeng ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu yang baru bawa belanjaan. Kok aki-aki itu? Walaupun nyampainya 2 jam. Tapi kuat kene tante. Kita aduh memotoran wae.
aki-aki mah jadi sehat. Sebab kesebrot wae ku matahari, tulangnya jadi kuat. Gitu. Tuh kan manfaat mata, Allah bersumpah dengan matahari. Bukan saja kita bicara tentang apa? Tentang bentuknya yang sangat besar. Bahkan Allah bersumpah dengan matahari, ya, yang merupakan tanda kekuasaan Allah, yang merupakan nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan manfaatnya bagi makhluk yang Allah ciptakan. Tidak saja tumbuh-tumbuhan dan hewan, bahkan kita ini seluruh makhluk secara umum membutuhkan sinar matahari. Memang Allah sudah ciptakan makhluk bernama manusia itu butuh dengan yang begini. Maka Allah ciptakan apa? Berbagai macam makhluk-makhluk yang lain untuk agar makhluk yang bernama manusia ini sesuai dengan apa? Ya, peruntukannya seperti itu. Alladzi ahsana khalqahu tsumma hada, kata Allah. Allah yang telah membaguskan ciptaan makhluknya, ya, kemudian Allah berikan mereka petunjuk untuk mereka bisa bertahan. Allah sediakan fasilitas-fasilitas yang ada di alam ini untuk manusia. Coba kita mikir, saya mau tanya nih. Kalau malaikat butuh makan dan minum? Tidak. Malaikat enggak butuh gehu, bala-bala, sangu, kerupuk tadi. Siapa lagi makhluk selain manusia, selain malaikat? Hah? Jin. Makanannya apa jin? Tulang sama kotoran. Kan sedikit itu. Sementara di alam dunia ini makanan banyak. Untuk siapa itu Allah sediakan? Manusia. Jadi manusia itu makanannya paling banyak. Jin hanya 2, malaikat tidak. Allah sediakan semua ini untuk manusia itu. Oh, mungkin kita berpikir untuk hewan. Hewan butuhnya hanya satu makanan, rumput, kenyang. Ya, kenyangku, rumput beres. Pernah kita lihat rumput ngantri di apa? Di tempat pizza? Ngantri di warteg gitu? Enggak. Kambing enggak butuh nasi goreng. Ya, nggak butuh nasi kuning bubur gitu. Cukup rumput beres. Tapi lihat manusia. Semuanya Allah sediakan. Masya Allah. Antum pernah lihat kambing makan buah mangga? Padahal lagi musim mangga? Enggak. Tapi manusia makan mangga, makan duren, ya, makan bakso, minumnya udah berbagai macam. Itu Masya Allah. Kalau kita jeli perhatikan itu, emang Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk bernama manusia itu memang spesial. Spesial itu. Unik. Makhluk yang lain, malaikat, sederhana pekerjaannya. Bertasbih dan berzikir, beribadah terus. Kata Rasulullah SAW, tidak ada di langit sejarak 4 jari, kecuali di situ ada malaikat yang mereka ada yang ruku dan ada yang sujud. Sampai hari kiamat. Tidak ada jarak 4 jari yang ada di langit, kecuali ada malaikat yang ruku atau bersujud sampai hari kiamat. Ya, kerjaan malaikat simple, ya kan? Ibadah terus, nggak berhenti dan nggak pernah capek-capek, nggak ada istirahat. Ya, yusabbihuna laila wan nahar wa la yafturun, selalu bertasbih siang dan malam, nggak pernah istirahat 1 detik pun. Tuh malaikat. Allah ciptakan iblis. Tidak pernah 1 detik pun berbuat taat, maksiat terus. Allah unik. Allah menciptakan manusia, kadang maksiat, kadang taat. Jadi kita ini harus tahu status kita sebagai makhluk Allah di antara makhluk Allah yang lain. Kita harus tahu. Langit, bumi, pepohonan, bebatuan, air, dan itu mereka bertasbih. Cuman kita tidak tahu tasbihnya mereka. Pada hari kiamat Allah hancurkan itu. Malaikat dan jin tetap ada bersama kita sebagai manusia. Mari kita petakan status kita sebagai manusia agar kita tahu
kedudukan kita di hadapan Sang Pencipta kita. Di dalam Al-Quran Allah banyak menceritakan tentang ciptaan-ciptaannya. Melalui ayat ini misalnya Asy-Syams. Wasyamsi wa Allah bersumpah dengan matahari. Makhluk Allah yang paling besar. Agar manusia tahu siapa yang menciptakannya. Agar manusia berterima kasih atas manfaat dari Allah ciptakan matahari tersebut. Wal qamari idza talaha. Dan juga bulan, ketika bulan itu mengiringi matahari, baik dari sisi munculnya, ya, nggak pernah kemudian bulan itu ya mendahului matahari. Matahari tenggelam baru datang bulan. Demikian pula cahayanya, tidak ada matahari lagi bersinar tiba-tiba muncul cahaya bulan, tidak. Itu dua tafsiran para ulama. Dari tafsir wal qamari idza talah, baik mengiringi munculnya bulan datang belakangan ataupun sinarnya itu datangnya belakangan. Mana yang lebih besar antara bulan dengan matahari? Kalau menurut ana mah sama wae. Dah kan kita nggak punya kaca kecuali mata sendiri kan. Coba lihat di siang matahari gede, di malam hari bulan juga gede. Pasal mah sama-sama aja ya. Ya. Tapi kata peneliti katanya bulan matahari lebih besar. Tapi bagi kita sekecil apapun bulan, dia makhluk yang sangat besar di malam hari. Paling besar kan? Bercahaya tidak? Bercahaya. Tapi lihat, cahayanya tidak sama dengan cahaya matahari. Andaikan malam itu 24 jam, antum menjemur pakaian, susah keringnya. Nah, susah keringnya. Tetap ada lembabnya gitu. Ada matahari 1 jam 2 jam kering banget. Apalagi kalau jemurnya 12 siang. Bulan tidak. Cermati oleh kita bahwasanya Allah menciptakan bulan dengan cahaya yang juga merata ke seluruh alam, ya, dunia. Tapi kok nggak sama cahayanya? Ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah untuk menciptakan makhluk yang sama-sama bercahaya, tapi bisa diatur cahayanya. Tetap bercahaya, tapi tidak membuat kita kepanasan. Coba ketika bulan purnama lagi maksimal-maksimalnya dia bercahaya. Coba kita pelototin bulan, sakit nggak mata kita? Tidak. Dan anehnya, sinar itu terang kan, tapi kok tidak membuat jadi terang semua gitu. Coba lampu antum, lampu ya kan kayak bulan kan, nih kayak sekarang lampu. Ya betul nggak? Tapi kan bisa membuat ruangan masjid ini ketika malam hari jadi terang ya. Tapi kok bulan enggak gitu. Berarti apa? Diatur. Betul kan? Kalau seandainya bisa terang semua, berarti ini matahari dalam versi yang baru di malam hari dengan warnanya yang ketika siang kuning, malam putih cahayanya. Begitu kan? Tapi Allah atur. Sinar bulan itu tidak sama kekuatan dan membuat kita indah. Ya, membuat kita nyaman dan memandang langit itu begitu indah. Ya, yang kita lihat indah itu cahaya bulannya. Kalau bulannya mah enggak ada bolong-bolong bulan. Makanya harus tersinggung kalau ada wanita yang digambarkan wajahmu seperti rembulan. Terus kesinggung berarti bolong-bolong. Ya gitu. Tapi kalau wajahmu bersinar seperti rembulan, itu bagus. Ya, jangan sampai salah tulis aja seperti matahari. Berarti membakar. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang ketika jelas. Ya memang ketika siang terjadi segala sesuatu menjadi jelas. Dan ketika malam tiba menutupi siang segala sesuatu menjadi gelap. Siapa yang pernah terbang? Kata suami memberikan contoh, siapa yang pernah terbang di malam hari di atas pesawat? Dia akan lihat ketika naik ke atas itu di bawah itu gelap sama sekali. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan.
Betul-betul gelap. Ya. Maka walaili idza yaghshaha, dan demi waktu malam ketika menutupi, semuanya jadi tertutup. Waktu siang semuanya jadi jelas, ketika malam semuanya jadi tak terlihat. Ini kalau lampu sekarang kan jelas ya, kelihatan kita nih ya. Supaya sinar lampu ini tidak kita, ya, dia ada, tapi dengan cara apa supaya sinarnya nggak sampai ke kita? Dengan cara ditutup. Dengan cara ditutup. Demikianlah Allah menggambarkan malam itu selalu menutupi siang. Seolah-olah apa? Siang itu dikasih selimut. Dengan selimut yang hitam. Iya. Tidak semata-mata karena mataharinya nggak ada. Memang Allah Subhanahu wa hadirkan seolah selimut. Dengan berupa malam. Dan berupa malam. Dalam sebuah riwayat Allah menyebutkan matahari itu ketika terbenamnya dia berada di apa? Tahtal arash, di bawah arash. Dan Allah mampu menjadikan matahari itu dia tetap bersinar kan? Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan sampai cahayanya wal batas aras ke bumi. Tapi Allah tutup bumi itu dengan seolah selimut, namanya malam. Selimut. Sehingga andaikan matahari tetap bersinar, tapi tertutup oleh selimut tersebut. Allah yang memberikan selimut itu kepada siang. Ya, yang disebut dengan nama apa? Malam. Jadi gelap. Soalnya kasih selimut berwarna hitam. Was-sama'i wa ma banaha. Dan demi bumi dan demi langit, dan pembangunannya dan pembinaannya. Jadi bangunan langit itu adalah sesuatu yang sangat tinggi dan sesuatu yang sangat luas. Dan ini semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bangunan langit adalah bangunan yang kokoh. Allah sebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat 3 dan 4. Ma taru fil khalqir rahmani min tafawus. Engkau tidak akan dapati adanya hasil ciptaan Allah itu yang Ar-Rahman, yang Maha Penyayang itu, ya, adanya ketidakseimbangan. Enggak akan kau dapati itu. Perfect, sempurna, balance. Farji'il basara hal tara min futur. Sekarang coba kamu perhatikan lagi cipta Allah Subhanahu wa taala tersebut. Masihkah engkau dapat adanya cacat, ketimpangan, ketidakseimbangan? Sumarji'il basara karrataini. Lalu kemudian kamu perhatikan lagi berulang-ulang. Ini Allah menyuruh kita untuk apa? Melihat ciptaan Allah berulang-ulang, teliti gitu. Ada enggak? Engkau perhatikan. Ciptaan Allah sesuatu yang tidak seimbang. Malam, siang, itu seimbang Allah atur. Langit, bumi itu Allah seimbang. Matahari, bulan, Allah termasuk makhluk yang ada. Perhatikan berulang. Allah menyuruh. Sumarjil basakaratin. Perhatikan kembali berulang-ulang pandanganmu. Yang qalib ilaikal basaru khasian wa huwa hasir. Maka ya, sampaikan pandanganmu lelah. Karena dilihat terus, perhatikan terus sampai lelah memandangnya, maka tetap tidak akan kau dapatkan adanya cacat atau ketidakseimbangan pada apa-apa yang telah Allah ciptakan. Tidak akan. Semuanya berjalan dengan apa?
dengan sistemnya yang kokoh. Semuanya. Ya. Bumi, ya Allah ciptakan gunung sebagai pakunya. Ya. Makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Sungai. Saya pernah menyampaikan, bumi ini ya mayoritasnya daratan atau air. Air apa tanah? Hah? Air kan? Coba antum kasih benda, simpan di air. Keadaan benda itu akan apa? Melayang. Goyang kan? Tapi kenapa bumi orang teh tergoyang-goyang? Berarti ada apa? Ya, ada yang apa? Yang menancapkan benda tersebut, daratan bumi tersebut, sehingga dia tidak goyang. Apa nama pakunya? Gunung. Gunung itu akarnya sampai jauh ke dalam. Sehingga walaupun bumi ini jumlahnya lebih banyak air, tapi si bumi ini tidak, daratannya tidak bergoyang. Maka lihatlah bagaimana ciptaan Allah. Apakah engkau lihat ada ketimpangan? Gak akan. Perhatikan kembali bagian yang lain apapun. Engkau tidak akan lihat ciptaan Allah itu ada kekurangan, ketimpangan, cacat dan ketidakseimbangan. Semuanya seimbang. Yang membuat bumi tidak seimbang itu perbuatan manusia. Dhaharal fasadu fil bahri wal barri bima kasabat aidin nas. Telah rata kerusakan di lautan dan di daratan akibat perbuatan siapa? Manusia. Adapun Allah menciptakan langit dan bumi ini semua dalam keadaan saling apa? Saling berhubungan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Perhatikan langit ya dan bangunannya yang kokoh. Lihat ke atas, ada nggak yang tidak seimbang? Perhatikan ke atas. Apa sih yang kita lihat kalau ada di atas itu? Langit itu ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada awan, ada awan. Awan itu kan kelihatan ya. Pernah nggak kita berpikir, kenapa awan itu nggak menutup semuanya aja? Kok ada jarak-jarak gitu? Dan awan itu selalu bergerak gitu. Kenapa bulannya tidak dua? Supaya cahayanya lebih lebih banyak. Allah jadikan bulan itu satu, tapi tetap ada cahaya yang lain dan itu menambah keindahan cahaya yang ada di malam hari. Namanya apa? Bintang, berkelip-kelip. Coba antum kok misalnya suka ada tuh kan lampu yang suka kelip-kelip tuh. Ya kan? Nah, itu variannya jadi indah. Bulan tetap nggak berubah cahayanya, tapi Allah jadikan bintang untuk cahayanya berkelip-kelip. Kalau tidak hujan, bila di bulan purnama yang utuh, berikut bintang-bintangnya ada, antum akan lihat dengan mata hati yang jernih. Allahu Akbar, indah betul malam ini. Melihat keadaan di malam hari itu indah luar biasa. Kapan-kapan antum atau sudah ada di antara antum ya, cobalah kalau suatu saat Allah takdirkan naik pesawat, berdiri di paling pinggir di dekat jendela. Jangan di luar jendela, bahaya. Dalam jendela, paling pinggir. Ya. Di siang hari tapi antum lihat. Ketika naik pada ketinggian yang tertentu, Allahu Akbar. Itu tergambar antum buka mata, perhatikan di atas itu. Keadaan awan itu macam-macam. Cahaya di atas itu beda-beda.
Subhanallah, indahnya luar biasa. Kita sadar bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Kita baru hanya melihat satu bagian dari jendela, satu sisi. Tapi sudah tergambar sekitar besarnya alam semesta ini. Padahal itu baru sebagian kecil satu arah. Ini baru bagian dunia kita. Allahu Akbar. Nah, makanya ya sayang bila sebagian orang ketika naik pesawat gitu ya duduk dekat jendela, tidak mengambil pelajaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja bosan gini-gini aja di luar, buka lagi tidur segala macam. Padahal kalau diperhatikan dengan baik, Allahu Akbar, itu bisa berlama-lama terpesona kita dengan bentuk cahayanya, kadang di atasnya itu luar biasa. Kayak istana yang luar biasa itu. Allahu Akbar, indah. Wal ardi wa ma tuhaha, dan bumi dengan hamparannya. Ya Allah jadikan bumi ini rata. Ya, tetapi lihat keadaan tanahnya. Tanah bumi itu lembek tidak, keras bukan. Iya kan? Bagaimana kalau jalan bumi itu tanahnya lembek? Mau bisa diaspal. Dan tiap kali diaspal akan ya, turun ke bawah. Coba kalau keras atau mau bisa ditanam. Iya kan? Itu tanahnya saja itu sudah memang Allah yang mengaturnya. Gitu. Bermanfaat untuk manusianya luar biasa untuk kehidupan kita. Wa nafsi wa ma sawaha, dan Allah bersumpah dengan jiwa dan penyempurnaan jiwa tersebut. Baik dari sisi penciptaan dan dari sisi fitrahnya. Ya. Wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya baik ditinjau dari dua sisi, baik dari aspek penciptaan jiwa tersebut dan juga dari aspek fitrahnya. Itu sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya makhluknya, ya termasuk kita sebagai manusia, itu sesuai dengan peruntukannya. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqah. Ya Allah berikan ya ciptaannya itu dengan apa? Dengan sesuatu yang sesuai. Kalau hewan yang banyak kerjaannya di udara dikasih sayap. Ya. Yang misalnya banyak di air dikasih sirip. Ya. Yang hidupnya di daerah dingin dikasihkan kulit yang tebal, bulu yang tebal. Ya, di daerah panas diberikan kulit yang tahan terbakar. Alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Ya. Lalu kemudian secara fisik itu Allah sempurnakan mereka dan disesuaikan dengan keadaan mereka di tempat mereka hidup, dimanapun mereka berada, apapun makhluk tersebut. Lalu kemudian Allah berikan petunjuk untuk kemaslahatan mereka. Maka sesuai dengan fitrahnya. Secara fisik sudah sesuai. Jadi antum kalau perhatikan monyet, itu adalah makhluk yang sempurna. Sempurna dalam dunia kemonyetannya. Iya kan? Dengan taring, dengan berbulu dan bisa apa? Karena dibuat kecil, kan? Tangannya lebih panjang, cakarnya lebih banyak gitu kan. Dan bentuk ininya kan begini tuh. Siapa? Si tangannya tuh. Itu kan. Kita kok gini mah ada cara angkel terus-terusan begini mah. Gitu. Terus begini. Apa? Agar dikondisikan hidupnya di pohon-pohon. Itu maksudnya sempurna. Allah sempurna ciptakan bentuknya seperti itu dengan tempat hidupnya yang sesuai. Coba.
Ya, ikan suruh hidup di pohon, nggak bisa. Atau burung suruh hidup di air. Ini maksud Allah menyempurnakan ciptaannya, disesuaikan dengan lingkungan dia hidup. Itu secara ciptaan. Secara fitrah juga demikian, terutama manusia, kata Syekh Utsaimin. Allah sudah berikan fitrah asal manusia itu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meyakini sesembahan mereka hanya satu, yaitu Allah Jalla wa ala. Fitrahnya demikian. Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Ya. Hadapkan wajahmu ke arah agama yang lurus, hanif, yang jauh dari kesyirikan. Yang ini adalah fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia di atas fitrah tersebut. Di mana Nabi juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Kullu bani Adam yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, mengaku sembahan mereka hanya Allah. Kedua orang tuanya lah menjadikan dia Yahudi, yang kemudian menyatakan bahwa Uzair anak laki-lakinya Allah. Seolah-olah Allah punya anak dan memiliki sifat memiliki sifat di antara sifat-sifat ketuhanan. Karena bapaknya Tuhan, anaknya lahir punya mewarisi sifat Tuhan. Kan begitu analogi berfikirnya. Orang tuanya pula lah menjadikannya Nasrani, yang menetapkan Nabi Isa sebagai anaknya Allah. Orang tuanya lah menjadikannya Majusi, yang meyakini bahwa pencipta itu ada dua. Ada yang mencipta terang dan ada yang mencipta gelap. Itu Majusi. Setiap kebaikan itu ada penciptanya, namanya pencipta kebaikan. Setiap keburukan itu ada penciptanya, adalah pencipta keburukan. Ada dua pencipta. Gitu. Dirusak fitrah asalnya manusia ini, yang mestinya berada pada keyakinan sesembahan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sempurna pada hakikatnya Allah ciptakan fitrah makhluk itu. Ya. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu difitrahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun di dalam perjalanannya itu dirusak fitrah itu oleh manusia, dan itu ada makhluk yang Allah ciptakan untuk merusak fitrah manusia tersebut, dan itu bagian dari perbuatan Allah yang kita tidak tahu apa hikmahnya dalam menciptakan itu. Tapi kita tahu ini dirusak, ada namanya apa? Setan, iblis di situ. Tapi bersama dengan itu Allah juga utus kepada mereka apa? Orang-orang yang memberi peringatan kepada makhluk-makhluk yang akan merusak fitrah mereka. Siapa itu? Para nabi dan rasul dan para ulama yang mewarisi tugas kerasulan tersebut. Ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kalau misalnya ya ada orang yang misalnya bicara tentang perang atau bicara tentang sebuah, saya orang main bolanya, itu kan semuanya itu kan diperhatikan peta. Ini musuh, ini yang bisa ini segala macam. Semuanya kan pakai strategi gitu kan. Nah, para rasul yang Allah utus, kitab yang Allah turunkan kepada mereka itu membimbing dan mengajarkan manusia agar bisa berstrategi dalam menghadapi apa? Musuh-musuh yang akan apa? Yang akan mengacaukan diri mereka untuk sampai kepada kebahagiaan mereka yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan tentang hawa nafsu mereka. Allah ingatkan tentang apa? Setan-setan yang akan apa? Menggoda mereka. Inilah Allah utus Rasul. Allah berikan jalan-jalan untuk mereka fokus pada amalan-amalan agar selamat dari adab dengan amalan soleh. Ini amalannya. Ketika Allah utus Rasul, tidak saja mengingatkan manusia ya akan tipu dari syaitan,
Tidak saja menghinakan manusia akan buruknya hawa nafsu mereka, tapi juga dijelaskan apa amalan yang dapat mengendalikan hawa nafsu mereka dan membentengi mereka dari godaan-godaan syaitan tersebut berupa amalan-amalan soleh. Datanglah Rasul kepada mereka dengan buku atau kitab panduan yang menyertai para Rasul, pengutusan Rasul tersebut. Ini mari kita petakan tentang kita sebagai manusia. Ya, yang kelak pada hari kiamat, kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Baik orang per orang ataupun serentak pada hari kiamat di alam dunia ini. Akan tiba waktunya. Hidup kita di dunia itu punya batas. Maka perhatikan pada ayat berikutnya. Allah berfirman tentang jiwa kita, wa nafsi wa masawaha, tentang jiwa yang kemudian Allah sempurnakan penciptaan baik secara fitrah maupun secara penciptaan fisik mereka. Maka Allah sebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ya fujur dan takwa ini adalah dua kutub yang bertentangan. Ya, ketakwaan berarti mentaati Allah, fujur berarti maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang berbuat maksiat namanya fajir. Fajir jamaknya fujar. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa manusia tersebut ketakwaan mereka yang sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Agar mereka menjadi hamba Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga mengilhamkan kepada mereka perkara-perkara yang keluar dari fitrah mereka berupa kemaksiatan. Ya. Maka ada yang Allah datangkan kepada mereka ya, perkara-perkara yang berupa maksiat. Dan Allah ya, ketika si jiwa tersebut datang kepadanya godaan-godaan maksiat, lalu kemudian dia menikmatinya, maka Allah sesatkan jiwanya. Yang kita kenal dengan namanya apa? Gogoda. Di depan mata kita mungkin tidak ada kemaksiatan. Tidak ada aurat wanita bagi laki-laki ya. Tidak ada perkara-perkara maksiat berupa ya niat ingin karena nggak ada kesempatan kan? Kesempatan itu nggak ada. Kita diam saja. Misalnya kita diam duduk di pinggir sungai, duduk di tengah sawah, tidak ada orang. Yang kita lihat hanya angin yang bersemilir, ya. Padi yang bergoyang, burung-burung pipit kecil yang berterbangan, angin sepoi-sepoi basah, matahari bersinar dengan ini. Ada nggak kemaksiatan depan mata kita? Tidak. Tapi muncul saja gitu kan, pikiran-pikiran menghayal yang bukan-bukan. Itu Allah berikan kepada manusia, ya. Ketika itu datang, apakah kemudian, ya? Dia mengkonsumsinya atau tidak. Apalagi yang jelas-jelas di depan matanya ada apa? Ada kemaksiatan dan peluang untuk melakukannya, kesempatan untuk merealisasikannya. Seperti itu. Sebagaimana manusia, Allah juga berikan dalam hati mereka, jiwa mereka itu ingin melakukan ketaatan dan amal soleh. Padahal di depan matanya bisa jadi itu keburukan-keburukan. Kita lihat di zaman Nabi. Di depan Nabi itu kehidupan orang Arab maksiat wongkul itu. Nyembah berhala. Ya kan, judi, zina, perang, merampas harta dan seterusnya. Menghinakan anak yatim. Merendahkan wanita. Depan mata itu. Tapi lihat, Allah palingkan hati Nabi Muhammad SAW untuk tidak melakukan perbuatan maksiat.
Beberapa sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan sebagian sahabat yang banyak sahabat yang Allah jaga. Tidak bergelut dengan kemaksiatan padahal itu di depan mata. Kenapa? Karena Allah ilhamkan di dalam jiwanya ketakwaan. Seperti itu. Qad aflaha man zakaha. Maka lihatlah hasilnya. Siapa yang kemudian mensucikan dirinya dari melawan gogoda tadi, keinginan berbuat maksiat, baik kemaksiatan itu ada depan matanya atau tidak, baik kemaksiatan itu ada kesempatan untuk melakukannya atau tidak, ya. Di sisi yang lain, di sana kemaksiatan itu tidak dia laksanakan, baik ada kesempatan atau tidak dia kerjakan. Sementara di sana, ya Allah cabut hatinya untuk berbuat maksiat, sementara di sana ada ketakwaan, ada amalan soleh, Allah tanamkan dalam hatinya untuk melakukannya. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa menepis semua keinginan-keinginan untuk bermaksiat, baik itu ada kesempatannya atau tidak, ada saran atau tidak. Sebagaimana beruntung juga mereka ketika setiap sarana-sarana untuk beramal soleh itu terwujud dan terdukung kepada dirinya. Seperti apa? Masjid yang dekat, gitu kan? Ada jadwal pengajian, ada media komunikasi, ada siaran radio, ada televisi, ada pengajar, ada ini dan itu yang mendukung dia berbuat takwa. Maka beruntunglah mereka yang Allah ilhamkan ketakwaan dalam hatinya dan bisa mewujudkan itu semua. Dan sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, berugilah mereka yang mengambil kesempatan maksiat untuk kemudian dia betul-betul berbuat maksiat dan meninggalkan ketakwaan, padahal peluang untuk bertakwa itu sudah di depan mata. Makanya jangan heran orang-orang kaum musyrikin itu sebegitu mereka sudah mengenal Nabi Muhammad SAW, sejak mudanya mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Itu kan sebenarnya apa? Itu kan informasi yang berharga untuk mereka beriman. Karena Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun didapati dan terdengar sekalipun berdusta kepada siapapun, tidak pernah. Ini sebenarnya apa? Peluang mereka untuk berislam, peluang mereka untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka meninggalkan semua kesyirikan, kemaksiatan yang disampaikan oleh orang yang terpercaya ini bernama Muhammad SAW. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk bertahan dalam kesyirikan, keburukan dan kemaksiatan. Maka ini pun harus kita petakan terhadap diri kita. Allah menceritakan ini dalam Al-Quran, menceritakan makhluk-makhluknya berupa pasangan-pasangan tadi. Kemudian Allah memfokuskan kita sebagai manusia. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, malaikat tidak membutuhkan makanan-makanan bumi. Jin hanya membutuhkan 2 saja, sisanya manusia. Kita harus paham dengan berkait dengan diri kita secara fisik. Secara fisik. Dengan makhluk Allah yang lain dari dunia bumi Allah ciptakan ini. Tapi kemudian dari semua itu Allah fokuskan kepada hati manusia sebagai yang diujinya. Kita harus petakan itu. Dan pengujiannya, bagaimana nikmat-nikmat Allah tadi, pandaikah mereka mensyukurinya. Dan waspadai adanya hawa nafsu dan syaitan sebagai musuh yang akan menghalangi dia untuk bersyukur. Dan kekokohan mereka dalam bersabar ketika Allah berikan kesempitan-kesempitan dari nikmat-nikmat dunia juga. Ada enggak orang yang punya buah mangga yang sangat banyak tapi tidak bisa makan mangga, padahal itu punya dia di depan matanya? Ada enggak yang enggak bisa makan mangga?
Ada. Ada apa? Ketika dia nyeri huntu, sakit gigi, nggak bisa makan mangga. Kalau itu mangga punya dia. Iya. Apalagi penyakit yang lebih besar daripada itu. Nah, Allah menguji mereka untuk bersabar. Untuk bersabar. Coba sebutkan ayat ya yang berisi firman Allah akan tujuan Allah menciptakan manusia. Ngacung. Apa ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah ciptakan manusia dengan semua yang ada di dunia ini untuk beribadah kan? Betul tidak? Dalam kehidupan kita di dunia, kita mendapatkan yang senang-senang tidak? Ada tidak? Banyak. Jangan bilang ada. Antum dikasih hidung itu udah kesenangan itu. Coba nggak punya hidung. Ya. Ada loh orang yang ketika lahir itu hidungnya nggak ada. Itu bingung sudah dioperasi gimana segala macam. Ada itu. Betul. Gitu. Kenikmatan kan? Belum yang lain ya. Apa? Kalau diciptakan manusia itu ibadah. Apa ibadah manusia ketika berhadapan dengan nikmat-nikmat? Apa ibadahnya? Mensyukurinya. Betul tidak? Tinggal dicari mewujudkan syukurnya seperti apa. Pelajari ilmunya. Datanglah para nabi dan rasul menjelaskan cara mengungkapkan rasa syukurnya. Tapi di bagian yang lain, manusia menemui ada disebut dengan nama kesusahan. Itu bagian dari hidup bukan? Nah, Allah ciptakan hidup manusia untuk ibadah. Apa ibadah ketika dihadapkan kepada kesulitan? Sabar. Kalau kita sadari ayat itu, hidup kita untuk beribadah, maka apapun yang kita hadapi harus jadi ibadah. Faham? Harus jadi ibadah. Sebagai konsekuensi kita paham dan mewujudkan ayat itu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecil untuk ibadah. Kalau dapat nikmat, ibadah. Dengan pada bersyukur. Kalau dapat susah, harus ibadah. Dengan menguatkan kesabaran. Ya, pahala dari tiap-tiap amalan bersyukur besar. Begitu juga pahala ketika bersabar menghadapi musibah juga besar. Betul tidak? Karena kita ini ya, karena informasi dari Rasulullah Subhanahu wa taala itu belum kita dapatkan secara utuh atau kita menyimpulkannya baru sebagian-sebagian. Kita mengira pahala kita dapatkan itu hanya dengan kita melakukan ketaatan saja. Dengan sholat, dengan dzikir, baca Quran, ya, saum, sedekah, ya, berbakti sama orang tua. Betul, itu seabrek amalan kebaikan. Tapi kita lupa bahwa di sana ada amalan kebaikan berupa apa? Bersabar atas kesulitan. Itu juga amal soleh. Maka jangan kita beda-bedakan. Saya akan rajin beramal soleh kalau saya lagi sehat. Dikira kalau sakit gak bisa beramal soleh apa? Kayaknya saya gak bisa dapat pahala gede dari sakit begini. Kayaknya gak bisa beramal soleh. Iri gitu kepada si eta tuh beribadah sehat aja ibadah iri. Padahal orang yang sakit pun memiliki pahala yang besar ketika dia sakit. Apa? Pahala bersabarnya. Kalau kita bisa ya mengatur, mengendalikan jiwa kita untuk bisa seperti ini, maka Allah berkata, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mampu mensucikan jiwanya. Beruntung di dunia dan akhirat, pasti beruntung.
Nah ini wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam agar kita bisa memetakan hidup kita di dunia dan bagaimana kita melalui hari-hari kita di dunia. Dan ini enggak lama. Ini enggak lama di dunia itu. Ya. Dunia itu ya adalah hidup yang hanya akan terpisah dengan kematian. Antum tahu apa? Siapa yang bisa mengartikan mati? Yang bisa mengartikan mati siapa? Apa artinya mati? Ngacung. Fadl, apa artinya mati? Itu mah tempat. Ini kematian apa artinya? Proses apa? Oh, dari akhwat. Kirain teh kematian dari akhwat. Ya, boleh. Akhwat. Ngacung. Apa artinya mati? Definisi itu mati itu apa? Bismillah. Menurut saya kematian itu berpisahnya jasad dengan ruh. Ya betul, dapat 1000 nilainya. Udah gak usah lanjutin lagi, bising salah. Bising salah, udah bener mah, udah langsung hentikan. Yuk mari kita kenali diri kita. Mati itu, sekarang namanya hidup apa? Berhidup itu artinya ruh dan jasad kita bersatu. Nanti akan berpisah. Yang disebut dengan nama kematian. Apakah akan selamanya berpisah? Ketemu lagi di alam kubur. Sejak saat itu sampai hari kiamat tidak akan berpisah. Tahu tidak? Kita kenal loh siapa kita loh. Ketika kematian terjadi, itu berpisah. Sementara itu teh. Nanti akan bertemu lagi di alam kubur sampai hari tidak akan berpisah. Maka didik ruh dan tubuh kita ini untuk bersabar mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk bersabar untuk menjauhi perkara yang Allah haramkan, untuk bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Ini tidak lama. Begitu ada kematian, ruh berpisah sementara, bersatu lagi sampai hari kiamat. Bila dia melakukan ketaatan, dia akan mendapatkan kenikmatan setelah dia mati sampai hari kiamat. Dan kenikmatan di hari kiamat lebih besar lagi daripada nikmat alam kuburnya. Tapi sebaliknya bagi siapa yang tidak mendidik ruh dan jiwanya, dia biarkan keinginan untuk berbuat maksiatnya itu dia wujudkan, maka ketika kematian terjadi, ruhnya berpisah sementara dengan jasadnya, kembali bertemu di alam kuburnya, dia akan mendapatkan sisa Allah Subhanahu wa taala. Maka fikirkan oleh kita. Kita mau memilih hidup yang mana ketika Allah masih berikan kita kemampuan di dunia. Ini tidak lama. Ingat-ingat ayat ini, ingat surah Asy-Syams ini. Ketika kita ingin berbuat maksiat, apakah pantas kita bermaksiat sementara Allah telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita? Betul, semua manusia itu pasti melakukan perbuatan dosa. Apakah dosa itu terus kita kerjakan tanpa ada keinginan kita untuk menghentikan dan bertobat darinya? Lalu kita ganti dengan amalan kebajikan sampai Allah mengambil nyawa kita? Katakanlah semua makhluk Allah, ciptaan Allah ini, Allah memberitakannya Al-Quranul Karim untuk kita tahu apa dunia ini, apa langit, bumi, sungai, matahari, bulan, dan diri kita. Allah ceritakan malaikat, Allah ceritakan setan, Allah ceritakan tentang jin. Apa manfaatnya buat kita? Kalau bukan untuk kita apa? La'allakum tatafakkarun. Agar kalian mau berpikir. Ada perkataan orang bijak, orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu bagaimana cara dia menyelamatkan diri dari kebinasaan. Paham ini? Orang cerdas itu bukan orang yang IQ-nya tinggi. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu bagaimana cara dia menyelamatkan diri dari kebinasaan.
Dan itu ada pada siapa? Ada pada orang yang beriman dan beramal soleh. Saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Bukankah Allah berfirman, demi masa seluruh manusia rugi. Rugi itu adalah keburukan. Rugi itu adalah kebinasaan. Maka orang yang cerdas adalah orang yang tahu bagaimana cara dia menyelamatkan diri dari kerugian, dari kebinasaan, dari kecelakaan. Dengan cara apa? Dia berilmu, dia beramal, dia berdakwah dan sabar. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya selalu kepada kita agar kita kuat selalu bersabar dalam menjalankan ketaatan, meninggalkan maksiat dan menghadapi musibahnya. Ya. Dan Allah jauhkan kita dan lindungi kita dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan menghalangi kita dari nikmat kubur dan surga kita, dari hawa nafsu kita sendiri dan dari setan, dari makhluk yang tidak terlihat, ya, yang itu memberikan peran besar untuk merusak, ya, kebaikan kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ya, barangkali sampai di situ yang bisa kita kaji. Maghrib jam berapa? 14 menit lagi, ya. Ya, 14 menit lagi kita gunakan untuk, ya, persiapan sholat maghrib. Ya, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.